Oke, ladies and gentlemen, ini gue kayak hantu nggak sih begini? Gue pakai flash ini, gue bingung juga sih lagian pakai apaan. Soalnya ini karena sebat lebih dekat, jadi bisa unproper lah ya gue bikinnya semau gue. Oke, jadi gini aja deh kira-kira. Nah, gue di sini udah agak-agak malam dan gue tapi masih pengen bahas sesuatu gitu. Gue pengen ngebahas tentang karena ini sebat lebih dekat, jadi gue pengen ngebahas tentang perjalanan merokok gue gitu lebih tepatnya. Kapan kalau gue kan awalnya jadi kan gue udah pernah cerita ke lu kan kapan gue pertama kali ngerokok gimana ceritanya sampai akhirnya gue hook ke super. Oke, jadi gue mau ceritain aja full history of ngerokok gue tapi ya dengan tempo yang singkat-singkatnya gitu, nggak juga maksudnya gue nggak memaksa untuk singkat tapi kayak gue ceritain inti-intinya aja. Jadi gini, gue udah pernah cerita kalau misalnya gue ngerokok tuh kira-kira abis lulus SMP gitu. Nah, gue tuh inget gue kalau gue nggak salah inget ya di cerita gue yang di sebat lebih dekat sebelumnya itu, gue itu kira-kira kayak setelah terakhir itu kan gue di tongkrongan temen gue sudah gitu gue ngerokok Sampurna pertama-tama kali pusing-pusing karena nikotin buzz. Nah, setelah itu gue itu baru ngerokok lagi tuh ketika maksudnya gitu gue ngerokok ngerokok terus tuh ngerokok tapi nggak ada yang worth mentioning gitu. Dan ada waktu itu jadi gini, gue mungkin udah pernah bahas juga tapi di video lain. Jadi setelah gue ngerokok itu gue nyari-nyari kan rokok yang paling enak apa sih gitu, enaknya ngerokok tuh apa gitu. Nggak, jadi kalau misalnya ditanya enaknya ngerokok tuh apa sih, iya itu yang gue cari gitu. Itu kenapa gue ngerokok mulu, karena gue belum tahu rasa enaknya rokok apa. Dulu tuh bercandaan zaman SMA tuh begitu. Nah, terus gue waktu itu pengen nyoba rokok yang paling enak dan gue waktu itu berpikiran kalau yang enak masih mahal, coba deh rokok paling mahal apa. Pada zaman itu rokok paling mahal tuh Dunhill merah yang bungkusnya nggak kayak sekarang yang bungkusnya warna merah semua. Nah, Dunhill merah itu dulu tuh harganya 20 kalau nggak salah, 18 gitu, 18 ke 20, dan belinya cuman ada di 7-Eleven, Circle K, ya gitu-gitulah. Nggak maksudnya nggak maksud gue kayak lu ke warung belum tuh ada, biasanya sih nggak ada. Nah, waktu itu zaman itu tuh dulu tuh Marlboro tuh 15, Sempurna Mild tuh 12, 10 sampai 12. Nah, pada zaman itu udah akhirnya gue nyoba Dunhill, kata teman gue Dunhill, coba Dunhill tuh paling mahal. Dah coba Dunhill, gue nggak doyan-doyan amat, mirip-mirip Marlboro rasanya. Nah, gue tanya lagi ke temen gue, apalagi menurut lu, kalau menurut lu paling enak apa? Kalau menurut gue sih U-Mild. U-Mild apaan tuh gitu. Nah, jadi pada zaman itu waktu zaman gue SMA kelas 2 kali ya, itu zaman zamannya baru keluar U-Mild sama Envio Mild. Dulu U-Mild gue inget banget, U-Mild itu harganya 9.000, Envio itu harganya 8.000. Itu gue inget banget. IC 16 waktu dulu tuh kayaknya itu padahal belum dulu banget gue berasanya, tapi kayak udah harganya 2 kali lipat lebih sekarang. Nah, BTW ini cerutu ya, lu nggak usah komen-komen bang lu ngerokoknya nggak bener gitu. Nah, pokoknya tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih lu komen kayak gitu, ya gue seneng gitu ada yang komen, berarti lu nggak nonton video channel trailer gue cie. Ini muka gue aneh banget sih pakai begini. Nah, terus udah lewat pengalaman itu, gue nyoba akhirnya U-Mild, dan U-Mild menurut gue enak enak tapi bukan yang terenak gitu. Gue masih belum ketemu tuh yang terenak. Yang menurut gue paling enak tuh super tuh gue udah coba, tapi gue kayak belum nemu yang apa namanya tuh eh eureka momennya kalau wah super nih paling enak gitu. Belum ya udah enak banget tapi belum kayak wah ini rokok paling enak, belum kayak gitu. Akhirnya gue nyoba ngerokok lagi, nyoba ngerokok sampai akhirnya gue nyobain super lagi. Jadi waktu itu gimana awalnya, pokoknya gue suka nih super. Akhirnya gue beli satu bungkus, terus di batang keberapa gitu gue ngerasa gue ngisep sat sat, wah kayaknya wah lampunya dinyalain, wah kayaknya nih asik banget nih ngerokok ini tuh super tuh enak banget. Coba kalau nggak pakai ini, aduh cukup lah. Nah, kalau gue ngerokok super tuh kayak wah super tuh enak banget gitu. Gue pada saat itu mikirnya tuh ada eureka moment nih, bener-bener ada titik kayak wah ini nih. Dan tapi eureka moment itu bukan di saat gue pertama kali nyoba gitu. Nah, udah deh tuh itu SMA tuh lewat, SMA gue ngerokok sana sini. Nah, dan gue berhenti ngerokok itu kelas 2 SMA akhir atau kelas 3 SMA awal gitu. Karena gue inget banget pas gue buku tahunan sekolah tuh gue lagi nggak ngerokok. Gue inget banget tuh, jadi gue buku tahunan sekolah itu bikinnya di kafe-kafe gitu kan. Kafe-kafe apa sih namanya tuh, di Cilandak gitu, gue juga lupa. Pokoknya gini deh, kafe temanya mobil gitu, temanya otomotif. Dan mas gue kan kalau ngerokok
wah itu momennya tuh pas banget gitu. Kalau dulu pas SMA kan rokok tuh kan kayaknya hebat banget gitu, maksud gue ngerokok di situ tuh pasti enak banget gitu. Menurut gue udah ngebayangin, wah ini pasti enak banget kalau ngerokok di sini. Cuman pada saat itu gue udah kayak 6 bulan nggak ngerokok gitu atau lebih gitu. Pokoknya iya pokoknya itu gue udah lama nggak ngerokok lah. Soalnya gue tuh sampai baru mulai ngerokok lagi tuh masuk kuliah semester berapa, kuliah udah bulan keberapa terus gue berhenti lagi sih. Nah terus udah tuh gue berhenti ngerokok itu. Di situ udah gue tahan tuh ngerokok karena gue ngeliat teman-teman gue yang biasanya ngerokok bareng tuh kayak, wah lu enak banget ngerokok, kesinian aja deh kalau gitu. Nah enak banget lu pada ngerokok gitu kan. Terus gue kayak, tai lah gitu. Gue nyesel tuh pada saat itu gue nggak ngerokok. Nah udah tuh di situ udah lewat, gue akhirnya nyoba lagi. Gue belum nyoba ngerokok lagi tuh. Udah gue lupa kapan pastinya tepatnya, pokoknya gue inget banget. Oh gue inget, ini gue udah kuliah semester semester 2 awal-awal kali ya. Jadi tuh gue dari semester 2 SMA, kelas 3 SMA sama semester 1 kuliah itu gue full nggak ngerokok tuh. Gue semester 2 awal-awal atau pertengahan gitu. Gue kan kalau pulang itu dulu, jadi kampus gue di Grogol, rumah gue di Tebet. Kalau pulang itu gue naik busway dari Grogol sampai Pancoran. Ini emang agak anjing sih rute gue tuh, ribet. Jadi dari Grogol sampai Pancoran tuh gue naik busway. Dari Grogol sampai Cawang. Nah di Cawang gue naik, ini bagian anjingnya di sini, dari Cawang gue naik kereta KRL cuman sampai Tebet. Jadi tuh gue cuman kayak ya numpang aja. Dari itu gue kayak bayar 2.000. Sebenarnya bayarannya tuh murah, cuman maksud gue kayak nyampah aja gitu. Gue harus naik cuman satu stasiun karena kalau jalan kejauhan. Nah dari stasiun Tebet gue ke rumah gue jalan kaki gitu. Karena pada masa itu gue kenapa nggak mau naik kendaraan pribadi, karena pada zaman itu gue belum boleh naik motor. Misalnya di rumah gue nggak ada motor gitu, dan orang tua gue tuh kayak tipe orang yang udah nggak usah naik motor yang kayak gitu. Nah dan waktu itu mobil tuh kenapa gue nggak boleh, karena gue bisa nabrak apa gitu, pokoknya kayak gitulah. Akhirnya gue pokoknya setiap hari naik umum deh. Nah umumnya begitu kan. Nah dari jalan kaki itu kan gue setiap hari begitu jalan kaki. Karena gini, menurut gue godaan terbesar dalam merokok itu adalah pas jalan kaki gitu. Pas jalan kaki sendirian tuh itu momen paling tepat sih buat ngerokok. Kalau misalnya gue sambil ngobrol sama orang nih, gue bisa nih tanpa merokok tuh gue bisa aja. Maksud gue kayak ya it's okay lah. Tapi kalau misalnya gue jalan kaki sendirian, wah itu mesti ada rokok sih. Itu mesti, wah itu bukan mesti ada sih, kayak kalau misalnya ada tuh pecah banget gitu. Nah jadi maksud gue akhirnya gue tuh kayak udah lama nih gak ngerokok, kangen gue sama Super. Gue inget banget tuh, itu pikiran gue, kangen gue sama Super. Akhirnya gue beli 1 batang, tapi tuh gue kayak ngerokoknya tuh ragu-ragu gitu. Udah lah akhirnya gue ngerokok. Wah itu gue nggak bisa berhenti lagi abis itu. Nggak bisa sih, bisa, tapi maksud gue kayak wah udah abis itu malah makin parah kan ngerokok. Dah tuh gue kayak sampai, pokoknya gue ngerokok terus lah itu sampai di suatu titik tuh gue berhenti lagi. Itu gue udah punya YouTube, gue berhenti lagi. Iya. Nah jadi kan gue abis bikin Super itu nggak lama setelah gue nyoba ngerokok lagi itu, gue bikin YouTube, bikin channel ini, bikin Jaksi Gargai. Udah tuh ngerokok lama sampai akhirnya ada momen gue bilang tuh gue berhenti ngerokok di ada lo lihat aja video, gue juga lupa tahun berapa. Nah gue berhenti ngerokok. Nah itu sih nggak terlalu lama, paling 3 bulan sampai 6 bulan lah. Nah gue baru ngerokok lagi itu pas zaman-zamannya Sampurna A Platinum. Jadi waktu itu, jadi sebenarnya gini, gue emang udah niat mau ngerokok, cuma gue belum ketemu momen yang pas. Nah waktu itu gue sama temen gue lagi nonton, waktu itu ada band namanya DXX gitu, konser datang ke Jakarta. Nah gue nonton sama temen gue kan. Nah gue nonton terus di sana tuh biasalah kalau acara rokok gitu pasti kan, kalau konser gitu kan biasa ada SPG rokoknya. Karena SPG rokoknya itu rokoknya rokok E Platinum. Nah udah akhirnya gue beli. Nah jadi waktu itu E Platinum tuh gue nggak tahu, tapi gue suka banget konsepnya. Terus udah gitu dia dapat korek yang lu semua banyak banget yang nanyain tuh kalau lu lihat video gue yang E Platinum tuh, bang koreknya beli di mana bang, koreknya beli di mana bang, koreknya beli di mana. Itu tuh, itu korek itu gue dapetnya di situ, di konser itu. Nah itu pertama kali gue akhirnya ngerokok lagi, yang sampai sekarang gue belum berhenti lagi. Itu kayak udah mau lulus gitu deh kayaknya, udah kayak setahun mau lulus, 2 tahun mau lulus. Iya lihat aja tuh gue nge-review Sampurna E Platinum tuh kapan ya, pokoknya kira-kira paling sebulan sebelum itu atau seminggu sebelum itu. Nah udahlah habis itu ya udah, pokoknya habis itu gue ngerokok lagi lah pokoknya. Lu lihat, gue bisa lihat kok kalau misalnya pas selama gue udah punya channel YouTube itu gue sempet berhenti ngerokok sampai sekarang. Habis itu kan gue ngerokok lagi tuh yang E Platinum itu. Habis itu sampai sekarang ya gue ngerokok lagi, maksudnya belum pernah ada berhenti, dan kayaknya belum ada niatan untuk berhenti lagi gitu. Oke? Ya asik juga gue cerita gitu.
Kayak mungkin dari gue itu aja ya. Kalau lo misalnya belum ngerokok jangan mulai ngerokok. Kalau lo udah ngerokok ya coba ditahan-tahan. Oh ya BTW sekarang gue tuh ngerokok tuh kira-kira kalau gue nggak ada ngobrol nih, nggak ada nongkrong nih ya, di kantor di luar gue nggak nongkrong lagi. Kalau gini nih, kalau nggak nongkrong sama sekali gitu gue bisa cuma 2 sampai 4 batang. Nah kalau di kantor nongkrong itu bisa 4 sampai 6 batang. Kalau di kantor nongkrong sama di luar nongkrong itu bisa kayak ya Pak, tapi gue batasin sih maksimal 10 batang sehari. 4 sampai 10, pokoknya gue tetap aja 4 kalau misalnya itu nggak. Gue pernah kok maksudnya seharian nongkrong gitu dari pagi sampai malam, siang maksudnya di kantor nongkrong, pas break pulangnya gue nongkrong lagi. Gue pernah kok cuma 4 batang, tapi ya jarang, maksud gue kebanyakan sih maksimal 10 gitu. Iya kalau seandainya pun gue nggak ngitung, pas pulangnya gue hitung, oh hari ini gue ngerokok 10 kayak gitu. Gitu. Ya pokoknya kalau lu belum mulai ngerokok jangan ngerokok. Kalau lu udah ngerokok ya coba dikurang-kurangin kalau lu mau. Kalau enggak ya udah terserah lu. Nah, ya udahlah, kira-kira gitu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gue, beli natif gitu kan. Ini mulai rame. Ini gue juga nggak tahu nih ada rame. Dan salut, nih gue suka banget sih sama cerita ini. Black Captain Black.